Selamat pagi para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Setelah kita melewati ujian akhir semester, kita melewati ujian mid semester dan ujian akhir semester, maka sebagaimana evaluasi terhadap materi yang diberikan, mahasiswa diberikan tugas untuk dapat merangkum seluruh materi, kemudian menampilkan berupa bentuk presentasi. Dan untuk itu maka ada 15 pertemuan yang akan diwakilkan oleh 15 orang. Dan untuk itu maka saya persilahkan dari kelompok ini untuk menyampaikan presentasi. Tentunya mari kita simak apa yang disampaikan sebagaimana pemahaman mereka setelah mereka mengikuti mata kuliah manajemen risiko. Silakan menyimak. Tugas pembelajaran video ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Shalom, perkenalkan nama saya Stella Angelina Kause dari Prodi Manajemen. Video pembelajaran ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Dalam video ini, materi yang akan kami bahas yaitu tentang pengukuran risiko. Adapun terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran risiko. Yang kedua, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian. Yang ketiga, evaluasi dan pengukuran risiko. Yang keempat, teknik pengukuran risiko. Yang kelima, jenis pengukuran risiko. Dan yang keenam yaitu manfaat pengukuran risiko. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko. Risiko yang mana yang paling relevan? Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko, di mana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong, untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Dimensi yang harus diukur yaitu yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, besarnya kemungkinan kejadian. Artinya, berapa besar kemungkinan suatu peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode. Yang kedua, keparahan dari kerugian. Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Yang kedua, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi. Jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi atau bagian pengukuran tersebut. Antara lain, yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan mempengaruhinya terhadap situasi finansial perusahaan. Yang ketiga, dalam pengukuran kerugian, manajer risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau ekspos yang lain
yang tidak terkena peril suatu peristiwa, yang terjadinya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Yang keempat, kadang-kadang akibat akhir dari peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain, akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkan kerugian-kerugian tidak langsung. Yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Ketiga, evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memahami risiko dengan lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Yang pertama, mempelajari karakteristik risiko. Yang kedua, melakukan pengukuran terhadap risiko atau mengembangkan ukuran besar kecilnya risiko. Yang ketiga, mengukur dampak risiko tersebut terhadap organisasi. Yang keempat, evaluasi dan pengukuran risiko bisa digunakan untuk melakukan prioritasi risiko. Yang keempat, teknik pengukuran risiko. Pengukuran risiko yang distribusi probabilitas atau kemungkinan digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Seperti yang pertama, nasional risiko diukur berdasarkan nilai eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko. Contohnya, pengukuran risiko kredit dengan metode nasional. Yang kedua, sensitivitas risiko, yaitu diukur berdasarkan beberapa sensitif atau eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan faktor penentu. Yang ketiga, volatilitas risiko, yaitu diukur berdasarkan beberapa besar nilai eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko, berfluktuasi atau tidak tetap. Yang keempat, pendekatan VAR, yaitu risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu. Yang kelima, matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit. Yang kelima, jenis pengukuran risiko. Yang pertama, pengukuran kegawatan kerugian, yaitu untuk mengetahui beberapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya, dan kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Yang kedua, pengukuran frekuensi kerugian, yaitu untuk mengetahui beberapa kali suatu jenis peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian selama suatu jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Yang keenam, manfaat pengukuran risiko, yaitu manajer risiko bisa melihat tinggi, rendah, dan besar kecilnya risiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Seperti untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Sekian dari video pembelajaran kami, semoga bermanfaat.